Kaya dari rumah saja, 10 bisnis online yang bisa dimulai sekarang juga. Kalau kamu sampai klik video ini, pasti kebanyakan dari kalian punya keinginan punya bisnis, atau bahkan sudah punya bisnis sendiri yang bisa kalian jalankan online dari rumah aja. Punya bisnis online itu memang hal yang sangat menyenangkan, karena waktu bisa diatur sendiri, bahkan penghasilannya juga bisa diatur. Seringkali nggak kalah dari bisnis konvensional atau kerja kantoran. Apalagi setelah pandemi dan new normal, bisnis online arahnya ke sini makin merajalela. Karena mau nggak mau, sekarang semua orang dituntut untuk online. Orang semakin terbiasa dan nyaman transaksi online. Semakin banyak orang online, berarti semakin banyak juga pasar yang bisa diraih dari bisnis online sekarang ini. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like supaya video ini terbantu, terangkat di rekomendasi YouTube dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Yuk kita mulai saja bahas 10 bisnis online yang bisa dimulai sekarang juga dari depan meja komputermu. Nomor 1, jual beli barang. Bisnis yang pertama ini mungkin bisnis yang paling umum dan paling sering dilihat banyak di website e-commerce. Contohnya di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan marketplace-marketplace lainnya yang menyediakan sarana untuk orang bisa jual beli barang. Jual beli barang mau dari barang branded, buatan sendiri, dari yang baru, bekas, sampai barang-barang nggak jelas lainnya. Bisnis jual beli barang ini sangat variatif macamnya, harganya, dan bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar, tergantung margin, jumlah volume jual beli, dan jenis bisnis yang diambil. Bisnis yang biasanya marginnya besar itu malah aksesoris-aksesoris yang harga jualnya nggak terlalu mahal loh. Bahkan sekarang ini dengan kenyamanan para milenial jual beli online, ada juga yang ambil peluang dari beli di pasar fisik, misalnya pasar barang bekas, dan dijual harganya lebih mahal di online. Lagi pula kan yang orang tahu kalau transaksi di online itu harganya sudah murah. Jadi semisal ternyata dia beli barang lebih murah di pasar fisik, pembeli juga nggak perlu tahu. Pola pikir pembeli online itu juga taunya online pasti lebih murah daripada datang ke toko. Hal itu juga jadi peluang bisnis online yang sangat menarik. Nomor 2, kursus online. Kursus online ini merupakan bisnis yang kesininya makin ramai, terutama setelah program prakerja yang perdana diluncurkan secara online. Provider kursus online, contohnya yang paling besar itu ada Skill Academy, punya Ruang Guru. Kursus online semakin lama menjadi semakin diakui dan juga semakin digemari, terutama oleh generasi-generasi muda. Orang awalnya mikir kalau mau belajar hal-hal kecil bisa gratis cari di YouTube, tapi ternyata semakin kesini nggak semua bisa disediakan YouTube yang gratis. Kursus berbayar itu, biarpun sudah semakin ramai, tetap punya pasarnya sendiri. Hal itu karena secara manusia orang kalau dikasih ilmu gratis tanpa komitmen, semangatnya itu cepat pudar. Dan supaya konsisten mau belajar itu memang orang ya harus membayar. Dan membayar itu berarti ya peluang bisnis dong. Sekarang ada semakin banyak platform untuk mengajar online. Bisa dari buka website sendiri atau menggunakan jasa aplikasi lokal seperti Arkademi, luar sekolah, bahkan juga bisa platform internasional yang sudah teruji seperti Udemy dan BitDegree. Nomor 3, jasa titip. Bisnis jasa titip atau just tip kini mulai berkembang. Banyak orang menjadikannya sebagai usaha sampingan, namun ada juga yang banting setir dan fokus ke usaha ini. Ya nggak mengherankan, karena keuntungan usaha jasa titip ini bisa sampai jutaan sampai puluhan juta rupiah. Just tip ini layanan jasa buat membelikan produk tertentu dengan menambahkan fee dari barang tersebut. Konsumen bakal kirim permintaan terlebih dulu mengenai barang yang ingin dibelikan. Kemudian konsumen nanti bayar harga barang ditambah
ditambah fee jasa titip sama ongkos kirim. Dari situ usaha jasa titip itu rada berbeda sama reseller alias penjual kedua. Karena biasanya penyedia just tip itu baru menyediakan barang ready stock setelah terima uang muka dari pembeli. Barang yang cocok buat usaha jasa titip ini barang-barang yang diproduksinya terbatas atau tokonya berada di kota tertentu aja, sehingga nggak semua orang bisa mendapatkan barang itu dengan mudah, apalagi kalau sang produsen itu nggak menyediakan penjualan secara online. Contohnya itu seperti IKEA atau oleh-oleh khas daerah yang cukup ramai jasa titipnya di internet. Nomor 4, jasa desain dan editing media audiovisual. Saat ini dunia media memang menjadi semakin populer dan mainstream. Soalnya orang dewasa ini udah nggak terlalu tertarik membaca media tulis, karena banyak opsi-opsi buat menerima informasi dengan lebih menarik. Banyak orang membutuhkan jasa media untuk keperluan tertentu. Misalnya butuh desain grafis, editing video, baik untuk bisnis, pribadi, atau konten media sosial. Sehingga kesininya pasar jadi semakin nggak terbatas. Bisnis ini jadi sangat menjanjikan buat Anda yang kreatif. Biarpun sekarang udah banyak opsi desain dan editing, misalnya seperti Canva atau Freepik, tapi sebenarnya masih banyak loh orang-orang yang nggak terlalu memahami gimana cara membuat konten video atau gambar yang menarik, dan nggak sungkan merogoh kocek dalam buat sekedar membuat konten yang menarik. Sebenarnya ilmu buat mempelajari hal-hal itu tersedia loh secara gratis. Selain bikin grafis, editing audio, video, bahkan bikin animasi 3 dimensi, itu semua dapat diakses di YouTube atau media pembelajaran lain. Dengan tools yang paling sederhana itu dimulai dari cuma PowerPoint aja, hasil akhirnya itu bisa dijual dan harganya semakin mahal kalau kamu jadi semakin ahli dan semakin profesional. Nomor 5, dropshipping. Dropshipping itu merupakan proses pengiriman barang secara langsung ke pelanggan dari supplier yang merupakan pihak ketiga atau vendor. Proses ini dilakukan tanpa harus menyimpan barang terlebih dahulu di lokasi tertentu milik Anda. Sederhananya, dropshipping ini hampir mirip sama bisnis reseller, tapi penjual itu nggak melakukan kegiatan stok barang. Penjual juga nggak perlu ikut serta dalam proses pengiriman barang ke pemesan. Penjual ini cuma meneruskan pesanan dari pihak pembeli ke pihak supplier. Nantinya si supplier ini yang akan ngirim barang tersebut ke pihak pembeli atas nama si penjual tadi. Teknik dropshipping ini bisnis yang sangat minim modal, hanya modal kenalan supplier dan calon pembeli. Bahkan dropshipping ini lebih minim modal ketimbang jadi reseller atau makelar. Bisnis ini cukup ramai dan menarik buat dijalankan, terutama di mana pasar sudah semakin penuh dan supplier semakin membutuhkan tangan yang bisa membantu untuk menjual. Dan para supplier ini juga semakin berani memberikan harga yang menarik. Keuntungan bisnis ini pun tergantung dari komisi yang diatur sendiri oleh para dropshippernya, tergantung dari harga yang bisa ditarik dari supplier. Nomor 6, sosial media dan influencer. Era sekarang itu era di mana influencer bahkan lebih dipercaya daripada berita yang ternama, di mana orang lebih suka cari berita di Twitter dan YouTube ketimbang nonton media TV. Dengan komunitas yang saling terhubung melalui media digital ini bisa jadi ladang bisnis yang luar biasa menguntungkan. Biarpun sekarang udah banyak orang-orang yang mencoba jadi influencer setelah mengetahui seberapa besar tarif yang bisa dikenakan oleh para influencer atau key opinion leader buat sekedar menyampaikan informasi atau istilahnya endorsan. Namun biarpun nggak semua bisa sukses dan jadi besar, jadi influencer itu tetaplah menarik buat dilakukan biarpun sekedar berakhir jadi hobi. Beberapa orang bahkan sengaja mengambil peran dengan tidak menjadi influencer tapi tetap mempelajari gimana cara mengelola sosial media. Mereka membuka jasa admin sosial media yang pasarnya juga cukup menguntungkan loh. Bayangkan saja, bisnis modern apa yang nggak punya sosial media? Dan apa seorang admin harus terbatas pegang satu akun aja? Kalau misalnya 1 bulan, 1 akun dibayar 2 juta. Jadi kalau 1 bulan bisa pegang 10 akun, ya 1 bulan bisa 20 juta. Nomor 7, online travel agent.
Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, kian berkembang pula yang namanya online travel agent. Tentu kaum milenial sebagai pasar utamanya. Walaupun berbagai informasi dan kemudahan sudah banyak tersedia di internet, keberadaan sebuah travel agent itu masih diperlukan loh. Agent travel itu menjual jasa pengurusan semuanya dari mulai dokumen, paket perjalanan, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri. Agent travel inilah yang nanti menghubungi, mengadakan kontak sama segala urusan instansi dan akomodasi. Jadi nantinya konsumen itu senang dan puas dalam perjalanan karena ya nggak ada halangan dan rintangan yang harus diurusin. Cuma bermodalkan keinginan buat cari foto yang instagramable, generasi milenial ini nggak sungkan loh buat merogoh kocek buat bepergian. Dan milenial ini juga inginnya serba simpel. Kalau bisa sekali bayar langsung beres, biarpun rada gede ya hayu aja. Modal jadi online travel agent ini ya selalu cari tahu rute atau itinerary yang menarik dan terjangkau, sehingga dapat menyediakan paket-paket tour seperti paket honeymoon atau event gathering buat kantoran. Cukup modal pulsa dan internet buat menghubungi pihak-pihak terkait, Anda sudah bisa mulai menghasilkan uang jadi travel agent sekarang. Nomor 8. IT Web Developer. Biarpun sekarang keberadaan internet itu sangat tergantung sama sosial platform seperti media sosial dan juga marketplace, tapi pentingnya keberadaan website buat jejak digital itu masih sangat dibutuhkan, bahkan sampai sekarang. Dengan ilmu yang tersedia secara gratis di YouTube atau media lain, jadi web developer sekarang itu bisa dicapai dalam waktu kurang dari 6 bulan dengan niat, disiplin yang kuat, dan juga logika yang baik. Pekerjaan jadi web developer pun semakin digemari dibanding seluruh pekerjaan IT, didukung semakin banyaknya perusahaan IT startup. Selain bekerja sendiri sebagai freelancer atau konsultan, skill sebagai web developer ini salah satu skill yang paling bisa dibutuhkan sebagai pegawai dan sangat bisa dilakukan secara remote, WFH, atau work from home. Nomor 9. Content writer dan copywriter. Dengan adanya ratusan website yang semuanya rutin buat menerbitkan tulisan baru, supaya ada alasan para pengunjungnya tetap memiliki alasan buat tetap datang. Padahal nulis itu aktivitas yang butuh pikiran. Pekerjaan yang nguras pikiran tersebut tentu nggak bisa loh dikerjakan satu orang, dan butuh bantuan orang lain buat memberi inspirasi atau bantu nulis. Pasar content writer ini juga merupakan pasar yang cukup menarik, karena modal pembelajaran yang dibutuhkan itu nggak terlalu lama dan dibutuhkan hampir di setiap website. Bedanya content writer dan copywriter itu, kalau content writer itu lebih ke isinya, jadi lebih fokus ke jurnalistik penulisannya. Kalau copywriter itu lebih ada unsur marketingnya. Skill copywriting ini lebih sulit daripada content writing, cuman copywriter ini biasanya memang lebih mahal sih rate-nya daripada content writer biasa. Nomor 10. Digital marketing dan SEO agency. Masih terkait dengan sosial media dan website, konten dan bisnis yang baik itu nggak ada gunanya kalau media yang muat kontenmu itu nggak ada yang datengin, nggak ada yang baca, dan nggak ada yang mengakses. Disinilah peran para ahli digital marketing dan juga search engine optimization yang bisa menarik pengunjung ke sosial media atau website yang sudah disiapkan, yang kebanyakan melalui search engine kayak Google, makanya namanya search engine optimization. Digital marketing kesininya jadi salah satu bisnis yang sangat berkembang. Hampir semua bisnis berlomba muncul nomor 1 di hasil search Google, Instagram, dan YouTube. Saya sendiri sempat loh mendapat cerita ada bisnis rental mobil yang dapat orderan sewa 10 mobil selama 2 bulan dari perusahaan besar, cuma karena namanya muncul nomor 1 di Google. Keuntungannya kerja sebulan langsung dapat 2 mobil Innova baru. Begitu pentingnya digital marketing sekarang ini, jadi berimbas ke begitu banyak dibutuhkannya seorang ahli digital marketing. Dan itu tentu aja jadi ladang bisnis yang luar biasa buat para digital marketer. Hai, buat kalian yang tonton videonya sampai habis, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Waktu kalian sangat berarti buat saya. Kalian merasa video ini bermanfaat, baiknya kalian like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi yang sama. See you in the next video. Bye-bye.